Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah bekal untuk kehidupan kita yang amali. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi tentang relativitas. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yakni menganalisis fenomena perubahan panjang waktu dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus. Yang kedua, menyelesaikan masalah terkait dengan konsep relativitas panjang waktu, massa, dan kesetaraan massa dengan energi. Adapun indikator pencapaiannya juga ada dua. Yang pertama, memahami dan mengidentifikasi konsep relativitas Newton dan teori relativitas khusus. Yang kedua, mengidentifikasi fenomena perubahan panjang waktu dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus. Berbicara teori relativitas sebenarnya sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni pada surat As-Sajdah ayat 5 dan surat Al-Ma'arij ayat 4. Dari dua ayat ini, kesimpulan yang bisa kita ambil yakni adanya perbedaan kecepatan karena beda pelaku. Dalam hal ini, antara kecepatan gerak malaikat dengan kecepatan gerak pesawat ataupun kecepatan gerak cahaya. Yang kedua, perbedaan waktu karena beda tempat. Satu hari di dunia belum tentu sama dengan satu hari di akhirat. Namun satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Secara ilmu pengetahuan, teori relativitas ini berawal dari teori Newton 1, yakni hukum kelembaman. Pada hukum kelembaman, Newton mengatakan, jika pada suatu benda tidak ada gaya yang bekerja atau jumlah gayanya sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam seterusnya. Demikian juga benda yang semula bergerak akan terus bergerak. Namun, teori ini tidak bisa menjelaskan kondisi suatu benda di luar angkasa. Sehingga Einstein mengungkapkan teori relativitas khusus pada 1905 dan 10 tahun kemudian teori relativitas umum. Pada teori relativitas khusus, Einstein mengungkapkan bahwasanya ruang dan waktu itu berbentuk melengkung sehingga mempengaruhi nilai dan hasil dari suatu yang dilihat, dan kecepatan partikel yang mendekati kecepatan cahaya. Garis bawahi, mendekati kecepatan cahaya. Adapun teori relativitas umum, Einstein merancang hubungan kelengkungan ruang dan waktu tersebut terhadap massa, energi, dan momentum. Baiklah, kita awali dengan kecepatan relatif. Kecepatan bersifat relatif yang berdasar teori relativitas khusus. Dalam hal ini, laju peluru C menurut pengamat A adalah dipersamaannya VAC sama dengan VAB plus VBC dibagi 1 plus VAB kali VBC dibagi C kuadrat. Nilai plus ini akan berubah ketika arah berlawanan, ketika arahnya berlawanan dari arah pengamat. Nah, biar lebih jelas kita ke contoh soal.
Pesawat luar angkasa memancarkan sinyal dengan kecepatan setengah C. C di sini adalah kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika pesawat bergerak dengan kecepatan C, maka kecepatan sinyal menurut pengamat di bumi adalah, pahami dengan baik. Pesawat luar angkasa memancarkan sinyal dengan kecepatan setengah C. Kemudian pesawat bergerak dengan kecepatan C. Nah, pesawat berarti ada di bumi. Nah, ada dua pesawat di sini. Yang satu berada di luar angkasa, yang dua berada di bumi. Kemudian yang jadi pertanyaan, kecepatan sinyal menurut pengamat di bumi adalah. Nah, dengan demikian, yang diketahui pertama adalah V1 setengah C. Kemudian V2 adalah C. Yang jadi pertanyaan adalah kecepatan sinyal V absen. Ya, kita namakan V absen. Maka persamaan yang dipakai V absen sama dengan V1 plus V2 dibagi 1 plus V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Masukkan nilainya, V1 setengah C, V2-nya C, demikian juga di sini setengah C dan C. Sehingga kalau ini kita olah, maka hasilnya 3/2C dibagi 3/2. 3/2C di sini adalah setengah ditambah 1. Adapun yang di bawah, C kali C, C kuadrat, dibagi C kuadrat, hasilnya 1. Dengan demikian tinggal 1 plus setengah. 1 plus setengah adalah 3/2. Maka hasil akhirnya V absen adalah C. Jika ada masalah ataupun kesulitan, bisa ditanyakan lewat grup. Selanjutnya, relativitas panjang, massa, dan waktu. Pada panjang, sebuah benda dengan panjang R0 akan terukur memendek menjadi R bila benda dan kerangka pengukur saling bergerak dengan kecepatan relatif V. Sehingga L sama dengan L0 kali akar dari 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Adapun massa, sebuah benda dengan massa R0 akan terukur lebih berat bila benda dan kerangka pengukur saling bergerak dengan kecepatan relatif V. M sama dengan M0 dibagi akar dari 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Adapun waktu, karena relativitas khusus mengharuskan kita memandang perbedaan selang waktu antara dua kerangka yang bergerak dengan kecepatan relatif V, maka delta T sama dengan delta T0 dibagi akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini keterangan dari rumus. L adalah panjang benda menurut pengamat yang diam, L0 panjang benda saat diam, M massa benda bergerak menurut pengamat yang diam, N0 massa benda saat diam, delta T selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian, sedangkan delta T0 selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. C adalah cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan V kecepatan relatif antara kerangka acuan. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama, benda bergerak dengan laju 0,6 C dengan arah sesuai panjang benda. Bagi pengamat yang diam, terlihat panjang benda mengalami penyusutan sebesar. Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui pertama adalah L0 0,6 C. V-nya laju 0,6 C. Kemudian yang ditanya adalah L-nya. Maka L0-nya di sini adalah tetap L0 ya.
Sehingga di sini L sama dengan L0, akar dari 1 min V2 kuadrat dibagi C kuadrat. Sama dengan L0, akar dari 1 min. V-nya kita ganti dengan 0,6 C kuadrat dibagi C kuadrat. Kemudian 0,6 C kuadrat hasilnya 0,36 C kuadrat. 0,36 C kuadrat. C kuadrat bagi C kuadrat 1. Dengan demikian tinggal akar dari 1 dikurangi 0,36. Hasilnya 0,64. Ya, jadi 0,64 ini diperoleh dari 1 dikurangi 0,36. Akar dari 0,64 adalah 0,8. 0,8 dikali R0. Inilah hasilnya. Contoh yang kedua, ya, besar penyusutan adalah L0 dikurangi 0,8 R0. Hasilnya 0,2 R0. Persentasinya tinggal dikalikan dengan 100%. 0,2 kali 100% hasilnya 20%. Selanjutnya contoh tentang massa. Massa diam sebuah partikel sama dengan M0. Massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan bertambah menjadi. Oke, sama-sama. Yang diketahui pertama adalah massa awal, M0 adalah M0. Yang kedua, kecepatannya 0,8 C. Yang ditanya adalah M-nya. Nah, kembali ke rumus persamaan tadi, M sama dengan M0 dibagi akar dari 1 kurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Sama dengan, ini kita ulang, 1 dikurangi 0,8 C, buka kurung 0,8 C, balas kurung pangkat 2 dibagi C kuadrat. 0,8 kuadrat adalah 0,64. Kemudian C kuadrat bagi C kuadrat hasilnya 1. 1 dikurangi 0,64 hasilnya akar dari 0,36. Akar dari 0,36 adalah 0,6. M0 dibagi 0,6 adalah 1,67 M0. Contoh yang terakhir tentang waktu. Seorang astronot yang memiliki saudara kembar pergi ke ruang angkasa pada umur 32 tahun menggunakan pesawat luar angkasa yang melaju dengan kecepatan hingga mencapai 80% kecepatan cahaya 0,8 C. Astronot tersebut kembali ke bumi dan pada saat itu saudara kembarnya sudah berumur 44 tahun. Berapakah umur saudara kembarnya menurut astronot yang baru kembali ke bumi? Jadi yang jadi pertanyaan, menurut astronot berapa umur saudara kembarnya yang ada di bumi? Oke, penyelesaiannya yang diketahui adalah V 0,8 C, 80% ya. 80% kecepatan cahaya. Kemudian adalah delta T 44 dikurangi 32. Jadi 44 ini saudara kembarnya yang di bumi dikurangi dengan usia saudaranya yang seorang astronot, sehingga hasilnya 12 tahun. Karena pertanyaannya adalah menurut si astronot, maka astronot merupakan kerangka yang diam. Nah, makanya di sini 44 dikurangi 34. Sedangkan saudara kembarnya yang tinggal di bumi sebagai kerangka yang bergerak terhadap pesawat luar angkasa. Nah, yang jadi pertanyaan ya, berapakah umur saudara kembarnya menurut astronot yang
baru kembali ke bumi. Maka yang jadi pertanyaan adalah delta T0. Nah, waktu awalnya berapa? Atau usia dari saudara kembarnya yang berada di bumi. Masukkan rumusnya. Delta T sama dengan delta T0 bagi akar dari 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Kemudian delta T-nya 12 sama dengan delta T0 dibagi akar dari 1 min 0,8 C kuadrat dibagi C kuadrat. Hasilnya 12 sama dengan delta T0 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,64. Sama kayak tadi ini kan, 0,8 C. Sehingga 1 min 0,64. Hasilnya adalah 0,6. Karena 1 dikurangi 0,64 adalah 0,36. Akar dari 0,36 adalah 0,6. Kemudian delta T0-nya adalah 12 dikali 0,6. Hasilnya 7,2 tahun. Nah, ini yang diperkirakan, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.